Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Salah satu cara untuk memperkuat implementasi kurikulum Merdeka dan mengoptimalkan hasil belajar murid yaitu dengan mengatasi problem kesulitan membaca melalui metode kompas dan jam kosma. Di dalam video ini akan ditayangkan berbagai praktek bagaimana upaya penulis mengatasi problem kesulitan membaca siswa dengan metode kompas dan jam kosma. Semoga menginspirasi. Saya Muhammad Taufik dari SD Al-Hikmah Surabaya. Saat ini tahun kedua bagi SD Al-Hikmah Full Day School Surabaya mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan telah menjadi sekolah penggerak. Untuk itu, SD Al-Hikmah Surabaya memiliki kewajiban membangun pembelajaran yang inovatif dan mengoptimalkan hasil belajar siswa. Salah satu cara mengatasi problem belajar siswa yang mengalami kesulitan membaca melalui metode kompas dan jam kosma. Tantangan yang penulis hadapi adalah ada beberapa siswa lambat dalam merespon pada saat kegiatan membaca. Pembacanya terbata-bata, kurang jelas intonasinya, terutama pada saat membaca huruf K, dibaca ta. Mengalami berbagai kesulitan dan kekeliruan membaca, misalnya D menjadi B atau sebaliknya. Tidak bisa memisahkan satu suku kata menjadi kata. Tulisannya seperti deretan huruf yang tanpa spasi. Dan menulis J terbalik menjadi L. Nyata dalam mengatasi siswa kesulitan membaca, penulis lakukan dengan metode kompas dan jam kosma. Metode kompas akronim dari komunikasi, organisasi, motivasi, planning, aplikasi, dan spiritual. Adapun jam kosma akronim dari jam kosong dan waktu makan atau istirahat. Masalah kesulitan membaca yang dialami oleh ketiga siswa di atas, yang terutama Anda berinisial CN. Penulis melakukan komunikasi pada orang tua, pada wali kelas, guru kelas 2, guru BK, para pimpinan sekolah. Penulis dalam menyelesaikan masalah ini melakukan organisasi. Dengan melakukan organisasi agar permasalahan ini bisa segera rampung dan selesai secara efektif dan efisien. Memberikan motivasi pada semua siswa, khususnya ketika anak yang mengalami kesulitan membaca. Motivasi yang mengalami kesulitan membaca, khususnya CN, agar segera bangkit dan berusaha keras untuk bisa membaca dan menulis dengan tepat, benar, dan bagus. Langkah berikutnya, penulis melakukan planning dan aplikasi. Kapan pelaksanaan pendampingan CN dan memakai alat peraga apa dilakukan pendampingan di sekolah. Setiap hari pada jam 07 sampai 07.30. Yang kedua, melatih membaca pada saat jam istirahat pada jam 9.30 sampai jam 10. Yang ketiga, melatih membaca dan menulis pada jam pulang 15 sampai 15.45. Setelah melakukan usaha yang maksimal dengan berbagai cara, maka langkah terakhir memberikan bekal pada siswa, khususnya pada siswa yang mengalami kesulitan membaca dengan jurus pamungkas yaitu spiritual. Siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca untuk berdoa kepada Allah SWT setelah sholat agar dimudahkan membaca dan memahami ilmu yang dipelajari. Refleksi pertama,
orang tua Ananda CN merasa terharu dan terbantu. Ananda CN mulai bisa membaca buku perpustakaan yang dipinjam, karena biasanya buku itu hanya dibolak-balik gambarnya, kemudian besoknya dikembalikan pada perpustakaan untuk diganti buku yang baru. Refleksi kedua, wali kelas terbantu dengan perkembangan membaca dan menulis Ananda CN. Mulai bisa membaca dan meskipun masih belum lancar, Ananda CN mulai bisa menulis dengan benar. Tulisan Ananda CN mulai terlihat rapi dan bagus. Adapun refleksi ketiga, Ananda CN mulai tumbuh semangat membaca buku bacaan perpus yang biasanya dibolak-balik tadi, gambarnya dipinjam di perpustakaan tadi untuk ditulis di dalam buku yang berjudul My Book My Inspiration. Di situ dia tulis dengan baik dan bisa dibaca, dipresentasikan di depan penulis. Semangat! Muara dari hasil belajar murid SD Al-Hikmah Surabaya adalah keberhasilan murid mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing. Pada akhirnya, saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan video hasil belajar murid. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.